Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam sebuah kitab yang pernah diceritakan oleh ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitab akhlakul karimah yang mengajak kita kepada akhlak yang baik, beribadah yang banyak, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah kitab tersebut diceritakan ada seorang ahli ibadah di sebuah kampung di belahan negeri Arab. Seorang ahli ibadah tersebut tidak pernah memikirkan perempuan, tidak pernah kawin, memikirkan perempuan tidak pernah apalagi kawin, dan terus beribadah, dan beribadah yang dikerjakan siang hari dan malamnya itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunat diperbanyak, salat wajib ditingkatkan menjadi salat wajib yang berkualitas, zikir, wirid, puasa selalu dikerjakan oleh ahli ibadah tersebut, dan benar-benar ahli ibadah yang benar-benar menjadi ahli ibadah. Sehingga pada suatu waktu ada seorang perempuan PSK, atau dalam bahasa yang dulu itu seorang pelacur, namun bahasa sekarang itu diperindah atau diperhalus dengan PSK. PSK tersebut tergoda dengan si ahli ibadah itu. Melihat si ahli ibadah itu sendirian di rumah tersebut, sehingga PSK tersebut merayunya agar mau hidup bersamanya. Namun karena si ahli ibadah itu orang yang tidak memikirkan hal duniawi, yang dipikirkan dan yang dikerjakan adalah hal-hal yang menuju kepada akhirat. Zikir, puasa, sholat sunat diperbanyak, sholat wajib ditegakkan, dan semua kewajiban-kewajiban tidak ada yang tertinggal oleh si ahli ibadah. Tidak sama seperti orang sekarang memikirkan duniawi, ingin menjadi pejabat tinggi, ingin menjadi DPR RI, ingin menjadi DPRD 1, DPRD 2, DPD, dan yang dipikirkan itu adalah jabatan, harta tahta, yang selalu menyebabkan orang itu akan menjadi buta disebabkan karena
memikirkan harta dan tahta. Sehingga kita melihat di tembok-tembok orang, dipasang di rumah-rumah orang, bukan saja orang yang ahli dalam ilmu dunia, namun orang yang ahli dalam ilmu agama pun ikut-ikutan berkompetensi dalam mencari atau ingin menduduki yang namanya harta, meraih harta tahta untuk kesenangan duniawi. Namun ada sebagian yang berpendapat kita itu mencari dunia untuk bekal kita di akhirat. Tergantung niat kita untuk mencari hal-hal yang duniawi. Padahal kalau kita berbicara masalah hal-hal harta tahta, itu sudah mencukupi kebutuhan hidupnya untuk beribadah, melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang sekarang pandai mencari dalil, pandai mengeluarkan alasan-alasan, sehingga bagaimanapun partai yang didudukinya itu, asalkan dia bisa duduk menjadi pejabat-pejabat tinggi, bisa menduduki suatu jabatan yang diinginkan. Lain halnya dengan orang yang benar-benar menjadi ahli ibadah. Di waktu si ahli ibadah itu digoda oleh PSK tersebut, ahli ibadah itu pun mengatakan kepada PSK tersebut, "Wahai si perempuan, maafkanlah saya ini orang yang tidak memikirkan hal-hal duniawi. Silahkan cari saja lelaki lain. Saya tidak mau dan tidak siap untuk diganggu oleh siapapun. Silahkan saudara untuk ke tempat lain saja. Saya ini sangat sibuk dan banyak kesibukan-kesibukan yang harus saya laksanakan setiap hari dan malamnya." Itulah kira-kira ucapan si ahli ibadah itu kepada perempuan tersebut. Lalu kemudian si perempuan PSK itu pergi ke suatu tempat dan duduk-duduk di bawah pepohonan. Di saat si PSK itu sedang duduk-duduk di bawah pepohonan, dilihatnya seorang penggembala yang sedang memotong-motong rumput, mencarikan hewan ternaknya rumput-rumput yang akan menjadi makanan hewan ternaknya itu. Lalu kemudian si penggembala itulah yang diajak untuk bermain bercinta bersamanya di bawah pohon pepohonan tersebut. Tidak ada satupun orang di saat itu yang lalu lalang yang ada di tempat itu. Mereka hanya berdua dan menyebabkan terjadinya suatu hal yang dilarang oleh agama. Maka setelah beberapa waktu kemudian si PSK tersebut menjadi hamil dan membesar perutnya itu, sehingga karena perutnya itu sudah membesar, dia masih benar-benar cinta kepada si ahli ibadah tersebut, ingin memiliki si ahli ibadah itu. Namun si perempuan PSK itu tidak sampai cintanya itu kepada si ahli ibadah tersebut.
dan akhirnya si perempuan PSK yang hamil itu memfitnah si ahli ibadah bahwa yang berbuat atau yang menyebabkan saya hamil ini adalah si ahli ibadah yang rumahnya di sana itu, Fulan bin Fulan. Lalu kemudian ucapan si PSK tersebut tersebar di masyarakat luas, yang akhirnya rumah ahli ibadah itu dihancur leburkan oleh masyarakat disebabkan karena masyarakat sudah tersulut emosi akibat fitnahan dari PSK tersebut. Kemudian si ahli ibadah itu dibawa ke pengadilan bersama perempuan tersebut dan anak yang sudah dilahirkan oleh PSK itu. Di depan pengadilan disaksikan oleh masyarakat luas. Di saat itulah ditanyakan kepada ahli ibadah tersebut oleh petugas pengadilan, apakah saudara benar yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu kepada perempuan ini sehingga melahirkan seorang bayi laki-laki? Namun si ahli ibadah itu tetap menjawab bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan keji yang dituduhkan kepada saya. Itulah jawaban yang terus diucapkan, disampaikan kepada masyarakat luas serta pengadilan atau pejabat pengadilan yang atau bertanya kepada ahli ibadah tersebut. Namun masyarakat dan pihak pengadilan pun tidak percaya dengan jawaban si ahli ibadah tersebut. Lalu kemudian karena si ahli ibadah ini orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ahli ibadah itu menyuruh warga masyarakat dan pihak pengadilan untuk menyaksikan apa yang menjadi jawaban yang sesungguhnya. Lalu kemudian bayi laki-laki itu dibuka dan dipegang pusarnya itu oleh telunjuk dengan menggunakan telunjuk oleh si ahli ibadah tersebut. Lalu kemudian bayi laki-laki yang keluar dari PSK tersebut itulah yang menjawab atas tuduhan-tuduhan warga masyarakat dan pengadilan pada saat itu. Jawaban bayi laki-laki itu bahwa yang menghamili ibu saya ini adalah seorang penggembala yang sedang memotong rumput di persawahan di sana. Nah, inilah jawaban seorang bayi yang bisa berbicara dengan fasih seperti fasihnya orang dewasa. Lalu kemudian mendengar jawaban seorang bayi laki-laki, semua menjadi terkagum-kagum karena masih bayi dengan petunjuk dan telunjuk si ahli ibadah itu yang menyentuh pusat si bayi itu pun bisa berbicara seperti fasihnya orang dewasa berbicara. Lalu kemudian pengadilan dan semua warga masyarakat yang telah menuduhnya berbuat tidak senonoh itu meminta maaf kepada si ahli ibadah itu, dan masyarakat pun siap untuk membangunkannya sebuah rumah yang lebih megah dari rumah yang telah dihancurkan oleh masyarakat tersebut. Namun ahli ibadah itu pun
tidak mau dibangunkan rumah yang mewah, yang megah. Cukup saja bangunkan saya rumah seperti rumah yang pernah kalian hancurkan beberapa waktu yang lewat. Lalu kemudian masyarakat ramai pun berbondong-bondong untuk membangunkan si ahli ibadah itu rumahnya yang sudah dihancurkan oleh mereka. Nah, inilah sebuah kisah ahli ibadah yang bernama Juraij yang pernah dipitnah oleh seorang PSK dan bisa membuktikan tuduhan-tuduhan mereka dengan karomah yang diperlihatkan kepada warga masyarakat pada saat itu. Semoga kita semua terhindar dari berbagai macam fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal yang selalu mengintip kehidupan kita sebagai umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dari berbagai macam kesalahan dan kehilapan, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bersih dari segala macam kesalahan dan kehilapan sebelum kita meninggalkan dunia fana ini menuju alam yang kekal abadi. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.